Pernyataan Shin Tae-yong terkait ASEAN Cup 2024 mendapatkan respon keras dari Vietnam dan para pecinta skuad The Golden Star Warriors. Bagaimana tidak, pernyataan Shin Tae-yong yang menyebut timnas Indonesia fokus ke Asia membuat media Vietnam kepanasan. Shin Tae-yong sendiri menilai bahwa sudah saatnya timnas Indonesia fokus ke turnamen Asia. ASEAN Cup yang sebelumnya bernama Piala AFF seharusnya bukan jadi tujuan utama, apalagi saat ini skuad Garuda semakin kuat dan mulai disegani di daratan Asia. Selain itu, mereka dalam jalur yang tepat untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media asal Vietnam, Soha, ikut memberikan komentar terkait pernyataan tersebut. Mereka mengingatkan hal tersebut juga sempat terjadi pada timnas Thailand beberapa waktu lalu, tim Gajah Perang yang fokus ke kualifikasi final Piala Dunia 2018 dan akhirnya gagal. Selanjutnya, mereka kembali mengutamakan Piala AFF dan menjadi juara pada edisi selanjutnya. Kisah tim Thailand mungkin bisa menjadi pelajaran yang patut dipetik oleh pelatih Shin Tae-yong dan Indonesia. Pasalnya, belakangan ini pelatih Shin Tae-yong bercerita bahwa dirinya meremehkan peran dan nilai Piala AFF, tulis laporan Soha. Masih dalam sumber yang sama, Soha mengakui bahwa Indonesia saat ini dalam performa yang baik, namun, lolos ke Piala Dunia tentu bukan hal yang mudah. Thailand jadi contoh saat salah satu tim raksasa Asia Tenggara akhirnya gagal juga. Jika Indonesia benar-benar lolos ke babak kualifikasi final Piala Dunia 2026, maka itu akan menjadi kemenangan yang sangat terpuji. Tapi masuk adalah satu hal, mencapai hasil yang baik di babak kualifikasi final adalah hal lain, lanjut media tersebut. ASEAN Cup tetap jadi turnamen bergengsi di kawasan Asia Tenggara. Mereka menilai bahwa ajang ini akan jadi solusi saat sebuah tim gagal mencapai prestasi tertinggi. Tentunya, ini juga harus jadi pertimbangan Shin Tae-yong atau justru memberikan motivasi agar skuad Garuda tetap berlaga di kancah Asia. Prestasi di Piala AFF tidak hanya menjadi tolak ukur kekuatan tim-tim Asia Tenggara namun juga menjadi titik tumpu spiritual yang penting. Ketika tim-tim papan atas berencana menggapai lautan. Ketika menggapai lautan luas dan gagal, kejuaraan Piala AFF akan menjadi penghiburan besar bagi tim. Titik tumpu kepercayaan diri bagi para pemain dan penggemar. Thailand telah menyerap hal itu dan sekarang saatnya bagi Indonesia, tutup Soha. Timnas kita resmi akan berlaga di AFF. Kayaknya masih penasaran ya. Setelah sekian bulan, sekian purnama, kita nggak pernah bisa jadi juara. Selalu runner up, dan runner up. Kalau dilihat dari nama-nama negara di atas, kita ini bisa lolos grup dengan mudah. Cuma dari dulu ya memang kita di atas kertas selalu lolos grup. Ya, masuk final juga beberapa kali, tapi selalu nonggeng di final. Akankah di bawah asuhan Coach Shin Tae-yong kita bisa merengkuh juara di Piala AFF yang sebenarnya sih nggak ada agenda FIFA? Dan menurut gua level kita tuh bukan di AFF lagi sih, ini menurut gua. Karena lu tahu ya, nanti kalau seandainya Coach Shin Tae-yong gagal juara untuk Piala Ciki sekelas AFF, menurut gua nih pasti banyak netizen nanti yang nyerang ini dan itulah yang banyak bacot padahal mereka nggak ngerti bola. Ya jadi kita doain aja timnas kita bisa juara. Kalaupun enggak, ya udah nggak apa-apa. Karena Piala AFF menurut gua itu biasa aja, yang nggak ada yang perlu dibanggakan untuk Piala AFF itu sendiri. Gimana nih menurut kalian? Coba kalian tulis di kolom komentar. Dadah. Breaking news guys, ada info terbaru nih. Berikut pernyataan dari Pak Erick Thohir, pemain senior untuk kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga tak akan ikut Piala AFF 2024. Ya iyalah, lagi ngapain pemain senior atau pemain diaspora yang bermain di liga bergengsi di Eropa untuk ikut Piala AFF? Tidak deh, timnas Indonesia fokus di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga aja. Lagi ini Piala AFF bentrok nih juga jadwalnya sama kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Maka dari itu timnas Indonesia menggunakan pemain senior, pemain diaspora yang bermain di liga bergengsi di Eropa untuk fokus ke kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Piala AFF ini untuk ajang pemain-pemain lokal yang bermain di Liga 1 nih, seperti Egy Maulana Fikri, Dimas Derajat, Ramadan Sananta, Witan Sulaiman, Yakob Sayuri, Ricky Kambuaya untuk tampil di Piala AFF 2024. Guys, sudah dikonfirmasi oleh Pak Erick Thohir bahwa timnas senior kita tidak akan ikut Piala AFF 2024. Begini alasannya. Nih Pak Erick ngomong kayak gini guys. Biarkan pemain yang sudah naik tidak turun lagi, biar tetap main di atas seperti tim senior. Jadi pemain-pemain kita yang sudah ikut di tim senior, yang sedang mengikuti kualifikasi Piala Dunia, kemungkinan besar tidak akan diikut sertakan pada Piala AFF 2024 di akhir tahun nanti. Jadi pemain-pemain timnas senior yang ikut kualifikasi Piala Dunia hanya difokuskan untuk turnamen itu saja. Tidak akan diikut sertakan untuk AFF karena menurut Pak Erick Thohir tidak fair.
Jadi ada informasi yang tersirat bahwa pemain-pemain yang akan diturunkan untuk turnamen Piala AFF nanti adalah pemain-pemain muda. Mungkin juga ada tambahan dari pemain-pemain senior yang berkompetisi di Liga 1 nantinya guys. Di saat yang bersamaan, Pak Erick Thohir juga menjelaskan bahwa nantinya ketika Piala AFF bergulir, Liga kalau tetap jadi berjalan. satu-satunya negara dari Asia Tenggara yang masuk ke pasangan ketiga untuk kelayakan World Cup, Liga akan lepas itu dah confirm slot di Piala Asia bahwa tim nasional kepada Indonesia saya ucapkan menganggap tahniah. AFF sebagai Padang turnamen ajang masih untuk trial lagi buruk, saja. Sedangkan tapi permainan untuk SEA Games, memang PSSI masih menaruh berkualiti. target untuk kembali menjadi juara back to back. Karena Piala AFF diharapkan sebagai ajang Indonesia terus mendonya apabila mengalahkan Filipina semalam sekaligus melayakkan mereka ke pusingan ketiga dan juga melayakkan mereka ke Piala Asia tahun 2020. Pemain dan staf pelatih Malaysia berani selebrasi berlebihan begini di depan Shin Tae-yong. Namun, lihatlah apa yang dilakukan para punggawa Garuda untuk membalas kesombongan timnas Malaysia tersebut. Kejadian itu bermula saat Malaysia berhasil unggul jauh pada menit ke-13. Malaysia berhasil mencetak gol lebih dulu melalui tendangan Kogileswaran Raj dari luar kotak penalti. Setelah gol itu, seorang staf pelatih Malaysia langsung berteriak di depan Shin Tae-yong hingga menuai kemarahan dari kubu Indonesia. Tapi ketiga player ni aku dah pernah review dah pun. Tom Hayat aku baru je review hari. Dan setelah kejadian itu pula, semangat juang pasukan Garuda meningkat, mereka semakin bernafsu untuk menyamakan kedudukan dan akhirnya meraih kemenangan. Negara-negara Asia Timnas Indonesia akhirnya sanggup mencukur Malaysia hingga mereka menyesal di akhir laga. Pada laga itu, timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong menyimpan Elkan Bagot di bangku cadangan. Mana Thailand? Posisi bek diserahkan kepada Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, dan yang menjadi fullback adalah duet Alfi Andra Dewangga dan Fahrudin Arianto. Dengan formasi itu, Indonesia sebetulnya lebih dulu tampil menekan. Namun, permainan terbuka membuat Malaysia berhasil mengambil celah dalam pertahanan skuad Garuda. Pada menit ke-13, Malaysia berhasil mencetak gol lebih dulu melalui tendangan Kogileswaran Raj kalau dari jadi luar kotak penalti. satu-satunya negara dari Gol Asia tersebut Tenggara terbilang yang mengejutkan masuk mengingat ke Indonesia pusingan tampil lebih ketiga menekan. untuk kelayakan World Cup. Beruntung, timnas Indonesia Lepas berhasil tu dah bangkit. confirm slot di Pada Piala menit Asia. ke-36, skuad Garuda berhasil menyamakan skor Semua tahu, menjadi 1-1 melalui 18 aksi Irfan Jaya Asia usai yang menerima layak ke umpan pusingan silang ketiga dari dalam Witan World Cup Sulaiman. dah pun ditentukan, dan satu-satunya negara daripada Asia Tenggara yaitu timnas Indonesia. Kendalian Shin Tae-yong kali ini memberikan satu Menjelang impak babak yang pertama sangat besar. berakhir, tepatnya di Aku menit boleh ke-43, katakan Irfan peminat Jaya Indonesia mencetak sekarang gol ini keduanya, sangat-sangat sayang dengan Shin membuat Tae-yong. Indonesia berbalik Kau unggul bayangkanlah, 2-1 atas Malaysia di daripada babak pencapaian pertama. yang terbaik di Piala Timnas Asia, Indonesia kemudian memainkan Bagot di Piala babak Asia kedua Under ketika 23 memimpin dengan skor 2-1. ditambahkan lagi Bagot masuk layak ke menggantikan pusingan ketiga Ramai World Rumakil. Cup. Pada menit Timnas ke-50, Indonesia Pratama Arhan tahun memperbesar ini memang keunggulan lewat betul-betul gol indah. berapi, orang kata. Dengan Namun gol itu, sebenarnya timnas Indonesia apakah memimpin proses 3-1. yang perlu dilalui oleh timnas Indonesia ni kalau mereka nak layak ke World Cup? Kita Pada lihat menit dalam satu ke-83, senario yang Elkan pertama, Bagot berhasil bila menanduk dah bola hasil umpan tergolong sepak dalam pojok. 18 negara ni, Tandukan itu membuat mereka akan Indonesia unggul dibahagikan lagi 4-1. dalam beberapa kumpulan. Seusai laga, Dan Shin Tae-yong untuk langsung layak mengomentari secara kejadian di menit otomatik dapat slot ke-13 di tadi. World Cup, harus Shin Tae-yong dapat dan para tempat staf yang pelatih pertama timnas Indonesia ataupun merasa kedua. selebrasi yang dilakukan Andai Malaysia itu katalah berlebihan. mereka ni tak dapat Berteriak nombor 1 ataupun kebencilawan nombor 2, saat selebrasi tapi adalah mereka perbuatan dapat yang tempat berlebihan. ketiga ataupun Beruntung kami keempat, dapat membalas maka mereka, di sini ujar Shin akan Tae-yong. bermula pusingan yang keempat. Dan untuk pusingan yang